Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, bertemu lagi dengan saya, Pak Marjono, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada dasarnya, struktur cerita fantasi terdiri dari 3 bagian. 1. Orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. 2. Komplikasi, berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah, hingga masalah itu memuncak. 3. Resolusi, berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Sekarang kita membahas pola pengembangan struktur cerita fantasi. Yang pertama tadi, strukturnya adalah bagian orientasi. Bagian orientasi ini bisa berupa 1. Dikembangkan dari deskripsi latar. Contoh, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandangi satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. 2. Dikembangkan dari pengenalan tokoh. Contoh, Alin itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempat baru. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi ia datang bukan untuk mengganggu. 3. Dikembangkan dari pengenalan konflik. Kau harus membawa kembali. Ersa berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung. Tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Bagian struktur yang kedua dari cerita fantasi adalah komplikasi. Komplikasi bisa dikembangkan 1. Dengan menghadirkan tokoh lain. Contoh, tiba-tiba seorang Alin yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alin berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat Alin kecil kepanasan. 2. Dikembangkan dengan mengubah latar. Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudera. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran di samudera. 3. Dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda dari masa waktu lampau atau masa depan. Contoh, di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi berguncang dan blum. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Bagian yang ketiga dari struktur teks cerita fantasi adalah resolusi. Adapun resolusi bisa dikembangkan yang pertama dengan lompatan waktu. Contoh, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Osi. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. 2. Dikembangkan sebab akibat yang unik. Contoh, setelah saya menyebutkan semua perilaku yang baik yang pernah saya lakukan, pintu tiba-tiba terbuka.
Dan tanpa kuduga, saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya Doni bisa kembali ke dunia asalnya. 3. Dikembangkan dengan adanya surprise atau kejutan. Contoh, "Hoi, Putri Candi menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya." Baiklah, sekarang kita menginjak materi berikutnya, yaitu membahas unsur kebahasaan dalam teks fantasi. Yang pertama, cirinya adalah di dalam teks fantasi menggunakan kata ganti orang sebagai sudut pandang penceritaan. Bisa menggunakan sudut pandang orang pertama atau cara akuan, sudut pandang orang ketiga, mereka, dia, nama orang, dan lain-lain. Contoh, "Aku yang berjanji tak akan mengulangi lagi. Mereka akan pergi dengan sendirinya. Dani dan Ardi menarik tangan Handi." Ciri yang kedua, menggunakan kata pencerap panca indera untuk deskripsi latar, yaitu ada setting tempat, waktu, dan suasana. Contoh, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Tengah malam tak ada bintang di langit. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Ini menunjukkan suasana yang sedih. Ciri yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, Alin itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. 4. Menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Misalnya ini setelah, 2 tahun kemudian, akhirnya, dan lain-lain. Contoh, setelah buku terbuka, aku terseret pada, gitu ya. 2 tahun kemudian, Farta telah sampai. Akhirnya, Farta dapat menyelamatkan diri, dan seterusnya. Kemudian, nomor 5, menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan seperti tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaannya, dan lain-lain. Contoh, tiba-tiba seorang alien raksasa datang. Tanpa diduga, buku terjatuh, dan seterusnya. Di tengah kebahagiaannya, datanglah musibah. Ciri yang kebahasaan yang keenam adalah menggunakan dialog atau kalimat langsung di dalam cerita tersebut. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku terenganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Sebelumnya, mohon untuk subscribe pada channel ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.